Shalom semuanya. Shalom sing. Mantap. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Kasih tos ke kiri kanannya dong. Katakan Tuhan baik. Teman-teman, gimana kabar kalian selama seminggu ini teman-teman? Aku mau tanya dong, mau denger dari kalian dong, gimana kabar kalian seminggu ini? Mantap? Yang lain? Amazing? Tetap semangat teman-teman. Karena belakangan-belakangan ini memang buat yang bekerja khususnya itu lagi ngerasain yang sesuatu yang nggak mau dirasain sebenarnya, agak sulit dan lain-lain. Aku nggak tahu kalau di usia kalian apa yang lagi kalian hadapi, tantangan-tantangan seperti apa yang lagi kalian hadapi. Tapi percayalah, dalam minggu-minggu ini tuh aku selalu diajarin sama Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Aku ada sama kamu, berjalan sama kamu. Jadi teman-teman, kita ambil waktu kita sejenak. Kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin belakangan ini saat teduh kita berantakan. Kadang doa, kadang enggak. Atau mungkin kita udah enggak pernah doa. Ambil waktu 1-2 menit ini kita ngobrol sama Tuhan. Ngomong aja di hati kecil kalian apa kayak gitu. Teman-teman, aku tuh selalu bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku tuh kangen banget. Aku tuh kangen banget sama Tuhan. Nggak tahu ya, lewat sehari, pagi aku bangun, aku selalu bilang Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Ketika aku ngomong seperti itu, ada hal-hal kecil yang aku selalu ingat. Terflashback itu di pikiran-pikiran aku. Aku bisa lewatin sedikit. Meskipun gak lari, meskipun gak cepat, tapi aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan, thank you banget Tuhan. Tuhan baik banget sama aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala. Terima kasih. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap detail demi detail di dalam hidup kami itu adalah rancangan yang indah yang Tuhan udah buat dalam hidup setiap kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih
Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang menanti, amin, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Sama katakan, kami bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur di setiap langkah kami. Engkau selalu berjalan bersama kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah yang kelam. Di saat kami berjalan di dalam lembah kelam Tuhan, Tuhan ada sama kami. Di saat kami jatuh, Tuhan ada sama kami. Hatiku takkan gentar, tahu Tuhan, Tuhan yang menopang kami. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Tuhan selalu ada sama kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Kaulah Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai sejauh ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan berjalan bersama kami sampai sejauh. Tuhan pelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan ku bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan yang paling mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman angkat suaramu, naikkan pujian, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lalala baralala basikiana yarala kataya bapa. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Lala baralala basikiana yarala baralala 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 sebab Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau yang bertahta atas pujian kami. Kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Yes,
sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau Yesus, Raja di atas segala raja-raja, di atas segala raja-raja, di atas segala raja, di atas segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling mulia. Sebab Kau yang layak terima pujian dan hormat kami, Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Supaya kami pulang boleh membawa sesuatu yang baru, api yang baru, semangat yang baru, Tuhan. Yang kuat, yang lemah dikuatkan, Tuhan Yesus Kristus. Yang kuat semakin menguatkan teman-temannya, Tuhan, dan keluarganya dimanapun mereka ditempatkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tos kiri kanannya dong, katakan Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, boleh lambaikan tangannya. Waduh, kalau gitu saya mau tembak kalian dong, satu orang untuk bersaksi, boleh nggak? Menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana? Oke, enggak, bercanda. Aku mau bilang Tuhan Yesus tuh baik banget. Hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, detail-detail yang mungkin kita anggap itu remeh, ya nggak penting, tapi kalau kita berjalan sama Tuhan tuh asik aja. Kita lihat Tuhan tuh baik sekali sama kita. Oke? Kita goyang sama-sama, teman-teman. Hari ini aku mau ajak kalian goyang-goyang. Aku pilih lagunya yang nge-groove, ya, asik gitu. Buat joget asik. Jangan malu-malu, goyangin badanmu. Kasih senyuman ke kiri kanan. Kalian pasti tahu lagu ini. Kita nyanyi bareng, suaranya keluarin yang keras. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh tetap mengalir lagunya. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, boleh lambaikan tangannya. Orang-orang yang dikasihi termasuk saya, kita harus bernyanyi dengan suara yang lebih keras, lebih lantang, karena kita percaya Tuhan mengasihi kita. Masa kita gak mau keluarin suara kita buat Tuhan? Oke? Ini ibadah anak muda, jadi aku gak mau banyak-banyak nyanyi pakai mic. Aku mau dengerin suara kalian. Oke?
kecaplah. Sekali lagi katakan kecaplah. Betapa rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semuanya. Allah yang mengasihi, Allah yang katakan syukur. Segala hormat, Allah yang mengasihiku, Allah yang katakan sekali lagi sambil tepuk tangan yang keras. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kemuliaan buat Tuhan. Sudah panas, badannya sudah panas. Sudah hangat belum? Badannya sudah hangat. Sudah hangat badannya. Aku mau ajak kalian joget-joget lagi. Kali ini aku mau ajak kalian ajojing. Kita rock and rollan bareng, oke? Meskipun kita beda generasi, tapi style yang sekarang ini kayaknya sama. 80s, 80-an, 70 80-an. Jadi anak-anak muda sekarang tuh seneng kayaknya rock and roll. Lagu ini lagu lama. Lagu ini lagu sekolah minggu. Dan lagu ini diambil dari kitab Mazmur. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setiap dari kita Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah. Oke, joget. Boleh joget kiri kanan kiri. Aku minta Grace joget juga. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng, oke? Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tertolong, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, lebih keras. Tuhan menetapkan yang hidupnya kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tertolong, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya.
jalan aja. Kalau misalkan aku bilang tangannya, itu bukan tangan Tuhan Yesus, tapi tangan kita, teman-teman. Aku diingetin dari lagu ini, setiap dari kita harus memiliki komunitas yang berkualitas. Tuhan menopang tangan kita lewat teman-teman di komunitas kita. Tangannya menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai sebab Tuhan. Setuju? Setuju? Kita nyanyi lagu ini dari awal. Setiap ada tangannya, kita harus gandengan. Yang kuat menguatkan temennya, yang lemah jangan sok-sok kuat, harus mau digandeng. Katakan Tuhan, Tuhan menetapkan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai sebab Tuhan. Siap-siap teman-teman semua. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai sebab Tuhan menopang. Biar musik memuji Tuhan, Irvin mainkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Sama-sama katakan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang. Lagi ya, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman, nggak ada sponsor, nggak ada pesan sponsor. Tapi lagu tadi aku baru aja dapet gitu ya, ilustrasi kayak tadi. Setiap dari kita tuh harus punya komunitas-komunitas yang berkualitas. Anak-anak muda ini harus tertanam dalam komsel, saling menguatkan. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Tuhan menggunakan teman-teman kita itu buat nguatin kita. Jadi kalian dan kita semua di sini harus tertanam di dalam komunitas yang berkualitas. Harus punya komsel yang belum komsel, ikutan komsel bareng, ngobrol bareng, cerita-cerita bareng, lebih asik teman-teman. Lebih berwarna hidupnya. Oke, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebuah lagu yang berjudul Indahnya Kasih Tuhan. Aku itu adalah orang yang keras.
Gak ada tuh kata laki-laki nangis dalam kamusku tuh gak ada. Keras gitu, keras. Tapi ketika aku mengenal Tuhan, aku jadi orang yang mellow. Di hadapan Tuhan, aku menjadi orang yang sangat-sangat mellow, sangat-sangat rapuh, sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Lagu ini bercerita tentang seorang yang mengucap syukur teman-teman sama Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya sehari demi sehari, sehari demi sehari. Aku mau ajak teman-teman, setiap kali kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, ayo kita nikmatin setiap kata demi kata, setiap bait demi bait, setiap lantunan demi lantunan. Kita flashback tentang kebaikan Tuhan apapun. Tadi waktu aku latihan aku nyanyi lagu ini, aku ngadep ke belakang. Aku nggak tahu ya ini aku latihan, tapi aku nggak tahu mereka lihat apa enggak. Tadi aku hapus air mataku, kenapa? Aku nggak kuat. Setiap kali aku nyembah Tuhan, setiap kali aku ingat kebaikan Tuhan, setiap kali aku ingat penyertaan Tuhan dalam hidupku, aku nggak kuat. Aku jadi orang yang kayaknya hatinya hancur aja, mau nangis aja gitu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Semua yang kami lewati Tuhan, hari demi hari, setiap suka dan duka, setiap hal-hal yang menyenangkan, setiap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kami, Tuhan selalu ada sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan gak pernah ninggalin kami sendirian. Terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, karena Tuhan baik. Kami ada sejauh ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan. Tapi ini semua karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kami. Tuhan mau membentuk kami. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kami. Untuk kami belajar bahwa kami harus mengandalkan Tuhan. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami mau bergantung sama Tuhan. Kami mau sepenuhnya bergantung penuh sama Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami ada hari ini karena Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tapi karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan kami Tuhan saat ini, di dalam keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin keadaan kami lagi gak enak Tuhan. Kami mau berterima kasih sama Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kami lagi alami. Terima kasih Tuhan. Biarin orang lain ngomong. Kita aneh. Kok lagi keadaan gak enak, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Karena kami tahu Tuhan, kami gak mampu jalan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini karena Tuhan baik. Karena penyertaan Tuhan sama kami nyata. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk keadaan yang gak enak. Terima kasih untuk keadaan yang enak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena dan teramat semua yang bersamamu ku lewati seperti sehabis katakan ku ada hari ini. Saya undang hambanya. Dan teramat baik bagiku semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada hari ini, di tempat ini, di komunitas ini, di sekolah kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami hari ini Tuhan. Itu semua karena Engkau baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Dan ajar untuk setiap dari kami Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin hari semakin nempel aja sama Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber segala sesuatu yang kami butuhkan di manapun ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang kuatkan setiap kami, Tuhan juga yang memberikan kami lebih lagi Tuhan hati untuk bisa mendengarkan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman pada hari ini. Kami hanya alat-Mu dan biarlah Roh-Mu yang berkuasa dan menjamah setiap dari kami yang hadir. Terpujilah Engkau dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman PW. Hai, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini, sore ini aku mau menyampaikan sedikit sharing lah ya. Karena kita sama-sama sharing, sharing firman Tuhan. Kiranya ini bisa jadi sebuah pengingat lagi. Jadi judul hari ini adalah healing. Kalau buat anak-anak tamborin bukan yang gerakan yang itu ya. Ya healing juga sih namanya. Nah, siapa yang pasti tahu lah ya healing, masa nggak tahu sih healing? Semua tahu healing kan? Semangat banget. Oke, sekarang coba sebutkan, belum dong. Coba sebutkan apa yang kalian bayangin atau kalian pikirin kalau dengar kata healing, kira-kira apa? Satu-satu, sabar, satu-satu. Dari sisi sebelah kanan, coba. Apa? Coba Darren apa? Jalan-jalan, ada lagi yang lain? Atau satu suara semuanya? Nggak disponsorin, jadi nggak bisa disebut ya di sini. Dari sisi sebelah kiri, kira-kira apa kata-katanya? Yang kalian bayangin aja atau sama? Sepakat? Apa? Me time. Wes, mantap. Tapi masih tetap work ya, keren banget healingnya. Ada lagi nggak? Family time, saat teduh, mantap. Ya pokoknya kadang-kadang kalau misalnya kita bilang healing, kadang-kadang yang kita tampil, nah ini baru next. Kadang-kadang apa yang kita ada Bali, yeah. Ini ke lokal-lokal aja dulu ya. Bali, ada yang ke coffee shop misalnya. Atau mungkin seharian di rumah nonton Netflix, healing. Mungkin ya ada juga. Ada yang self reward. Tadi siapa yang bilang me time? Ya self reward, shopping gitu bisa juga. Terus ngumpul-ngumpul, hang out sama teman-temannya juga bisa. Staycation, jalan-jalan ke Bali. Atau bisa juga kayak tidur seharian tuh bisa healing gak sih? Bisa lah ya. Buat kayak pekerja-pekerja seperti kita kayaknya kita butuh tidur gitu. Nah, sebelum next juga. Next lagi. Nah, setuju ya semuanya butuh healing. Setuju nggak semuanya? Yo, mau healing sekarang? Kemana? Di sini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, next. Jadi aku mau bikin sedikit icebreaker, boleh ya? Boleh ya? Jadi ini aku bikin ala-ala healing trip generator, tapi manual. Aku mau ajak volunteer, siapa yang mau ke depan? 3 orang deh, 3 atau 5 orang deh, 5 kali ya. Pas aku bikin. Ada yang mau? Gak ada yang mau? Healing trip generator loh.
Coba lima orang. Coba 2 dari kanan, 2 dari kiri, 1 dari tengah. Nggak ada yang tengah. Ayo, boleh ya. Ini nggak kenapa-napa kok, aku nggak gigit kok. Aku cuman kayak mau main doang. Ayo, 1. Belum siapin lagi ya. Nanti dapat snack ya habis ini ya. Dapat snack. Ayo baru 3, 2 lagi. Ini cowok 1 doang nih. Oke. Jadi nih, loh. Oh, Irvin tadi mau maju nggak jadi ya? Oke. Aku turun ya. Aduh. Nggak apa-apa. Lutut. Jadi di sini aku punya kartu ceritanya. Iya kelihatan kok. Tapi nanti jangan dibuka dulu, perjanjiannya jangan dibuka dulu. Jadi bener ya, deal ya, janjian ya, jangan dibuka dulu. Aku kocok. Jadi aku akan bagiin ini 1. Maju deh biar jadi nggak ada yang pertama kedua ya, silakan. Tapi nggak boleh buka, janji sama aku nggak boleh buka. Oke. Tutup. Jangan buka. Jangan dibuka, biar surprise. And then ini, ayo lagi maju lagi. Jangan dibuka lagi ya. Oke. 1 lagi, biar pas gitu. Tadi aku mau 3 orang, cuman kita habisin aja. Oke, dah jangan dibuka, jujur. Nah, nanti jadi yang biru itu sebenarnya destination-nya kemana. Yang kuning itu sama siapanya, yang pink itu tujuannya, jadi ngapain gitu healingnya. Nah kita mau buka satu-satu nanti dari Omi dulu, kan kamu terakhir terus kan tadi milih. Nah jadi nanti kita, kamu mau yang pertama yang dibuka, kamu gimana? Siapa kamu? Oh ya udah boleh. Nanti bukanya gini ya, bukanya biru, kuning, baru pink gitu ya. Oke, nggak ngintip kan? Oke, kita buka dulu. Namanya siapa? Udah kayak di mall-mall gitu, namanya siapa? Vincent. Hari ini datang sama siapa? Sama Tasya. Kan biar kayak di pesta pora gitu kan. Tadi lagunya udah kayak di synchronize. Oke, jadi ini kita buka, nanti kamu bacain sendiri deh. Jadi aku mau healing ke ini sama ini untuk ini gitu ya. Ya kan? Hafal nggak? Contoh, misal aku birunya, aku mau healing di Hong Kong sama keluarga untuk jalan-jalan, misalnya kayak gitu. Oke, tapi ini juga surprise. Oke, siap? Buka, langsung buka tiga-tiganya. Jadi bukanya gini ya, nih urutannya. Ya udah, biru, kuning, pink. Jadi oke. Maunya di mes, tiduran seharian. Oh ya. Ya udah, kamu buka gini, buka sendiri. Set, terus kamu tunjukin ke teman-teman. Oh, kosan. Ya. Tunjukin sekarang. Kosan. Sama Mantan. mau ngapain healingnya? Doa. Tapi ini for fun ya guys, jangan ada yang baper. Ini biar lucu aja. Kebetulan kamu pertama lagi kan. Oke, next. Jangan nggak marah kan? Enggak, ini cuma mainan loh ya. Oke, next yang kedua siapa yang mau? Oke, udah. Oh masih aman ya. Biru, kuning, pink. Biru kemana, sama siapa, ngapain. Oke, tunjukin sekarang, baca. Aku mau healing kemana? Aku mau healing ke Bali bareng keluarga untuk ngecas. Charger energi. Ya, tunjukin dong gini. Oh, nah. Asik. Amin. Semoga abis ini dapat tiket ke Bali ya, Ko Berni ya. Oke, kamu.
Waduh. Tunjukin ke Bener kan ya teman-teman. Iya berurutan? benar-benar. Tujuannya ke gereja bersama Tuhan. Tujuannya buat apa? Tujuan yang pelarian. Tunjukin dong. Jadi ini Mika dapatnya ke gereja, healingnya bareng Tuhan. Ya, Lain. pelarian. Oke, next. Oh ini Ya. healing ke gunung bersama sahabat untuk konten. Terakhir. Healingnya kemana nih? Aku di rumah sendiri refleksi. Bener lagi ya? Bener, itu kamu banget. Oh ya. Dari kita berlima ini ada yang kalian banget gak? Jangan, kamu gak usah ya. Kamu kok Amin ngapain? Tapi nggak apa-apa kalau misalnya putusnya baik-baik ya udahlah ya jadi bestie. Terima kasih teman-teman, boleh balik. Hah? Bawa pulang nggak apa-apa. Kalau mau dipajang nggak apa-apa. Aduh tinggi juga ya, bisa lah ya. Oke. Apa tuh umur-umur? Aku ya. Oke. Jadi ya tadi buat for fun ya teman-teman, jangan ada yang baper ya. Aku cuman kayak apa ya, yang lucu-lucu aja gitu. Cuman lucunya memang healing ini kenapa ya kita kok kalau mikirin healing kadang-kadang kita mikirinnya sesuatu yang jauh, sesuatu yang keluar dari rumah gitu. Ke coffee shop atau tadi apa, jalan-jalan ke gunung. Tadi ada sih yang di rumah doang ya. Ada yang di kosan, ada yang di rumah, tapi ada yang ke Bali, ke mall dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang penting itu bukan tempatnya, tapi sama siapa. Siapa yang bareng sama kita, kecuali mantan ya, jangan ya. Maksudnya siapa yang bareng sama kita, keluarga, sahabat, atau sama Tuhan mungkin gitu ya. Dan sebenarnya kata healing sendiri, kata healing sendiri sebenarnya itu bukan escape guys. Bukan keluar, tapi kata healing sendiri itu arti healingnya adalah pemulihan, artinya adalah pulih gitu. Nah sebenarnya karena sebenarnya kata healing itu bukan keluar rumah, kenapa kita harus cari sesuatu atau apa namanya area atau misalnya tempat yang di luar rumah? Belum, jadi balik dulu. Nah. Tapi lucunya banyak kita tuh pergi healing tuh keluar rumah tadi ke coffee shop dan lain-lain. Tapi sebenarnya Tuhan tuh mau proses kita itu dari dalam rumah. Di sini aku tulis kadang luka paling dalam tuh datang dari rumah. Tapi pemulihan juga datang dari rumah. Kenapa ya aku bisa bilang luka paling dalam datang dari rumah? Karena kadang-kadang karena kita udah terlalu deket, kita ngerasa udah selalu bersama-sama. Sampai kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh punya sesuatu luka atau sesuatu yang nyakitin kita dari dalam rumah. Kita nggak sadar sebenarnya kita tuh harus menghadapi orang-orang yang di rumah itu dengan hati yang sebenarnya harusnya lebih besar gitu. Banyak nggak di sini yang semoga ya kita sama-sama belajar lah ya. Di sini kadang-kadang saking kita udah deket sama orang, saking kita udah punya circle kita. Di saat orang-orang terdekat kita itu menyakitkan atau di saat orang-orang terdekat kita melakukan salah, itu malah lukanya dalam banget. Maksudnya nggak bisa mengampuni banget. Padahal kadang-kadang kita kenal sama orang cuman sebatas kenal aja gitu ya. Baru kenal aja, terus orang itu sebenarnya melakukan kesalahan yang sebenarnya juga lumayan fatal buat kehidupan kita. Tapi karena kita juga cuman kenal doang, sakit hatinya nggak terlalu dalam, ayo udahlah, ya emang orangnya gitu kali ya, gitu. Sedangkan orang-orang yang dekat sama kita, kadang-kadang apalagi orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, atau circle kita, di bestie-bestie kita gitu ya, yang melakukan kesalahan, dan di saat kita clash, itu kayak aduh lukanya pokoknya aku gak suka, aku benci gitu. Kayak maksudnya luka itu dalam banget, sedangkan padahal orang-orang tanpa kita sadar, orang-orang yang berada di dekat kita itu, keluarga kita, circle-circle terdekat kita itu adalah orang yang memproses kita sampai kayak gini gitu. Atau contoh lain nih ya, misal kita bisa jadi orang yang sangat ramah, orang yang sangat
friendly, orang yang sangat cheerful di luar rumah. Misalnya di teman-teman, di tempat kerja dan lain-lain. Sangat soft spoken kalau sekarang bilangnya. Tapi begitu sampai ke dalam rumah baru ditanya, "Hi, how's your day?" Terus kayak jutek abis, karena energinya udah abis di luar. Yang kayak, "Aduh udah deh Mi, capek, aku mau tidur dulu." Kayak sayang banget ya gitu. Kalau misalnya nih kita masih suka ngelakuin itu, kita sama-sama belajar. Kadang aku juga ada capeknya, aku juga ada sosial baterainya habis kalau kata orang-orang. Tapi kalau di saat kita udah sampai di rumah, kita ketemu sama orang tua kita, sama pasangan kita, ya jangan dong kita kasih versi low bednya kita gitu. Kalau terakhir aku nggak tahu ya logaritma sosmed kita sama atau enggak. Cuman aku pernah dapat sesuatu kayak di Reels yang ada kayak papanya udah kerja seharian segala macam. And then pulang-pulang udah capek, malam mungkin ya pulang-pulang istrinya lagi main sama anaknya, terus dia kayak lempar-lempar tas aja kayak gitu. Terus istrinya cuma bilang kayak gini, "Pah, kamu ketinggalan sesuatu nggak?" "Enggak," katanya. "Kamu pasti ketinggalan sesuatu." "Enggak kok, apaan sih udah sampai rumah disuruh balik lagi," gitu kan. "Enggak, kamu ketinggalan sesuatu pasti, kamu ketinggalan mood happy kamu ketinggalan rasa bersyukur kamu." And then si di Reels itu ya bapaknya keluar pintu, terus balik-balik dengan yang baterai yang happy lagi gitu. Karena buat apa kita bawa mood jelek itu ke rumah gitu kan. Kadang-kadang kita keselnya sama orang kantor, keselnya sama teman kuliah. Yang kena imbas pasangannya gitu misalnya. Tapi semoga tidak ya, semoga kita sama-sama belajar, sama-sama perbaiki diri kita mulai hari ini, kita healing. Nah, jadi hari ini aku mau bahas healingnya ini, healing beneran, healing dengan arti memulihkan gitu ya, bukan healing yang cuman kalau keluar-keluar kan ngisi galeri HP. Jadi bikin konten gitu ya. Nah kali ini aku bahas healing yang benar-benar menyembuhkan, healing yang benar-benar memulihkan. Yang datangnya adalah dari Tuhan. Tuhan yang nempatin kita di rumah, walaupun di rumah kadang-kadang kita punya luka, tapi Tuhan juga akan mulai pemulihannya itu dari rumah juga. Ada satu ayat di Efesus 4 ayat 32. Ini refer ke yang tadi ya. Ayatnya bilang gini, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Di sini Alkitab gak bilang hendaklah kamu ramah sama teman-teman kamu aja, enggak kan? Di sini juga gak bilang hendaklah kamu ramah kalau di gereja doang, enggak gitu. Tapi di sini Tuhan bilang hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di dalam ini itu udah termasuk orang-orang terdekat kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang mungkin nyebelin banget buat kita. Jadi tetap harus ramah, harus be nice. Next. Oke. Nah, yang tadi aku bilang, luka paling dalam kadang sering datangnya dari orang yang paling dekat, bukan kadang sih ya. Sering lah ya, sering datang dari orang yang terdekat. Cuman kita mau belajar kalau rumah itu bisa jadi tempat yang paling nyaman, tapi rumah juga adalah tempat untuk proses kehidupan kita. Orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk bisa proses kita, untuk bisa jadi lebih baik lagi. Misal nih kalau yang di rumah, next deh boleh. Misal kayak gini, yang di rumah. Kadang-kadang kita udah capek, kita mau cerita, udah sampai rumah, tapi orang tua kita sibuk kerja. Atau orang-orang di rumah kita cuek, dia punya kesibukannya sendiri, kayak yang pertama tuh. Jadi yang awalnya kita juga excited mau cerita nih, hari ini aku di sekolah ada ini, hari ini aku di kuliah ada ini, aku di kantor ada sesuatu gitu ya. Baik atau buruknya di luar,
Kadang-kadang dari yang awalnya kok nggak didengerin ya, sampai akhirnya kita juga males lah cerita, diem masuk kamar selesai gitu. Atau mungkin kita punya saudara yang atau orang lain yang kayaknya lebih lebih baik atau lebih keren. Iya, jadi dibanding-bandingin gitu. Ini kebetulan aku dapat fotonya begitu. Jadi ada yang juara 1, ada yang nggak juara, jadi dibanding-bandingin tuh. Si Koko aja bisa, masa kamu nggak bisa? Misalnya kayak gitu. Tuh loh. Atau misalnya kadang-kadang yang lebih nyakitin adalah ngebandinginnya bukan sama Koko sendiri, tapi kayak tuh loh anaknya si tetangga A bisa, masa kamu nggak bisa gitu kan? Kita juga kadang lah kenapa emang gitu ya. Cuman itu kadang-kadang nggak sadar itu masuk dan adanya di rumah gitu kan. Atau misalnya kita ngerasa kadang-kadang rumah tuh bukan tempat yang hangat lagi gitu loh. Kadang-kadang di rumah ada aja drama dan ada hal-hal yang sebenarnya out of our control, yang akhirnya kayak antar aja lah pulangnya malam aja, aku hang out dulu deh di kafe gitu, daripada aku di rumah dimarah-marahin, selalu makan hati dan lain-lain. Jadi ya rumah udah bukan sesuatu yang hangat lagi. Cuman jadinya itu membuat ada luka lah di diri kita. Atau kalau yang di bawah tuh rumahnya adem, gak ada yang ngomel, gak ada yang marah, gak ada yang ngebandingin, tapi semuanya sibuk sendiri, main handphone lah dan lain-lain. Jadi kayak kesannya kayak rumahnya wifi-nya kenceng banget, wifi-nya kuat tapi koneksi hatinya lemah gitu. Jadi kayak setiap dari kita ya gak saling nyapa. Masa iya sebelah-sebelahan kita WhatsAppan dulu gitu kan, gak lucu ya. Kecuali kalau misalnya ilustrasi ini mereka ngobrolnya di WhatsApp grup keluarga, tapi kenapa ya ngapain juga gitu. Kayak ya itu sesuatu yang kayak kadang-kadang tanpa kita sadar akhirnya membuat kayak ada luka-luka kecil yang ada sampai kita sekarang kita kebawa gitu. Luka-luka kecilnya kebawa, luka kecilnya kebawa. Lama-lama jadi apatis lah, jadi ignorance, jadi nggak mau, ya udahlah aku hidup masing-masing aja. Sedangkan kan Tuhan tempatkan kita di rumah itu ya pasti ada maksud dan tujuannya kayak gitu. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan gak akan biarin luka-luka yang mungkin kita gak sadar, kita merasa kayak kita baik-baik saja gitu ya. Tapi Tuhan gak akan ngebiarin hal-hal kecil yang dulu ada atau yang sekarang masih ada ngegunung itu jadi sia-sia aja. Tapi aku percaya walaupun kita ada terluka, kita bisa jadi alat buat pemulihan bagi orang lain. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah pemulihan untuk keluarga kita. Kadang-kadang yang mikir kayak enggak lah Cipa, keluarga aku baik-baik aja. Cuman setiap dari kita ada di keluarga, kita pasti jadi alat untuk memulihkan keluarga kita. Yang baik jadi makin baik, yang mungkin Tuhan izinin ada sesuatu, pasti Tuhan pulihkan. Karena balik lagi, healing tadi adalah apa? Bukan escape ya, tapi pemulihan. Nah, dan Tuhan akan, di sini aku tulis apa? Tuhan mulai proses itu dari rumah kita sendiri. Di rumah kita belajar semuanya. Kalau dunia nih ya kadang-kadang bilang healing tuh kita lari dulu deh, lari sejenak, lari dari sesuatu yang bikin stres. Tapi kalau Tuhan bilang healing itu adalah yuk kita hadapin sama-sama Tuhan. Kalau misalnya kadang-kadang di rumah bikin stres atau di kantor bikin stres gitu ya, kita nggak usah dimanapun ada sesuatu masalah dan bikin stres, nggak usah kabur. Kita belajar sama-sama, kita hadapin sama Tuhan, karena itu pasti akan punya hasilnya sendiri gitu. Nah, Tuhan juga nggak akan nunggu kita buat move on dulu sih. Maksudnya kadang-kadang kita stressful banget gitu ya, melihat sesuatu yang kayaknya makan hati banget atau pusing banget atau terluka banget gitu ya. Tuhan gak akan nunggu move on dulu. Tuhan gak akan nunggu kita calm dulu. Kadang-kadang kalau kita berantem sama orang atau lagi emosi gitu ya. Kalau aku di kantor let's say lagi emosi sama sesuatu gitu ya, atau lagi gemes sama tim kerja kita, tim kerja aku. Kayaknya rasanya mau marah gitu kan. Terus kalau aku chat sama Kak Edun kadang-kadang yaudah diem dulu, tenang dulu.
biar keputusan atau kata-kata yang keluar itu biar nggak emosi banget gitu kan ya. Cuman kalau konteksnya Tuhan, Tuhan nggak akan tunggu kita sampai moodnya tenang dulu, karena Tuhan dimanapun itu Tuhan selalu ada sama kita. Jadi Tuhan nggak akan tunggu kita move on, justru dia datang di saat-saat yang kritis itu tuh dia selalu datang dan nunggu kita. Tinggal kita kayak mau jalan sama Tuhan atau ya jalan dengan kekuatan kita sendiri gitu. Nih, ayatnya di Mazmur 34 ayat 19. Di sini Tuhan bilang Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya konteksnya emang bahasa Mazmurnya sangat begini ya. Cuma di sini Tuhan bilang Tuhan gak akan tunggu kamu sampai tenang dulu, tapi di saat kamu kadang-kadang bete atau kamu terluka, aku tetap ada kok, yuk kita healing bareng, yuk kita hadapi bersama-sama gitu. Kadang aku juga diingetin deh, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di sosmed gitu kan, itu kan kayak banyak banget yang di TikTok ya atau di IG itu suka kayak ada healing trip gitu, kayak jalan-jalan, destination kemana gitu kan. Cuman kalau di teman-teman aku ya, gak dikit juga orang yang setelah dia liburan atau setelah dia healing gitu ya atau menghabiskan weekend, dia bikin status di Senin pagi, biasanya ya Senin pagi dia akan bikin status kayak back to reality atau kayak udah kerja lagi nih. Kayak ternyata tuh sebenarnya gak tahu, ini aku kepikiran, sebenarnya healing itu yang tadi kita harus balik ke konsep awalnya, bukan kabur guys. Gak apa-apa, bersenang-senang liburan it's okay gitu ya. Cuman healing sendiri itu bukan kabur dari hal yang stressful itu, tapi ya kita harus selesaikan masalahnya. Jangan sampai kita udah healing, udah keluar uang, udah bla bla bla, tapi baliknya lagi tetap hatinya berat banget gitu kan. Masalahnya gak kelar. Karena sebenarnya masalah atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita tuh gak bisa sembuh pakai es kopi susu gitu, atau nggak bisa sembuh pakai shopping, dan jangan sampai menimbulkan masalah baru ya shoppingnya ya. Tapi selesainya sama Tuhan. Nah di sini Tuhan bilang yaudah, mau kamu lagi ada masalah, lagi kamu baik-baik aja, aku tetap ada kok, dan bahkan di saat hati kamu remuk aku ada gitu, kita healing bareng-bareng. Lalu konteksnya bagaimana nih kalau dengan keluarga atau misalnya dengan teman-teman terdekat kita. Nah Tuhan tuh bisa pakai kok setiap luka kita yang tadi ya, yang kadang-kadang kita gak sadar luka-luka kecil itu, untuk kita bisa bangun keluarga baru. Bukan bangun keluarga baru maksudnya yang lain ya, maksudnya untuk membangun keluarga kita jadi lebih baru gitu, membangun keluarga kita jadi lebih baik gitu. Ada satu tokoh Alkitab yang menurut aku tuh healing journey-nya itu best banget. Kalau kayak gini ada yang bisa nebak gak? Kira-kira ayo. Oh ya, siapa tuh tadi yang bilang? Oh keren. Ya si Romat di belakang-belakang aku kira ini, tapi suaranya kenceng juga. Iya ini jadi Yusuf. Yusuf itu anak kesayangan banget kan, anak kesayangan Papi Yakub. Papi Yakub ya, boleh ya dibilang papi ya. Dia anak kesayangan papinya banget, anak kesayangan bapaknya banget. Sampai-sampai si Yusuf ini dikasih apa bilangnya ya, limited edition coat. Iya, yang punya cuman dia doang. Dari semua saudara-saudaranya dia punya limited edition jubah. Warna-warni ya, di sini digambarkan warna-warni, paling bagus, paling keren, paling catchy lah. Itu yang akhirnya justru bikin kakak-kakaknya, bikin saudaranya tuh jealous. Lah kok cuman dia doang yang dikasih ya? Kenapa ya? Gitu, satu gitu kan. Dan dia ada hal-hal lain yang akhirnya membuat keluarganya itu makin iri, makin benci, makin gak suka sama si Yusuf ini. Itu karena Yusuf anak kesayangan. Lalu suatu hari Yusuf juga, ya semua tahu lah ya ceritanya Yusuf. Yusuf lagi mengunjungi si kakak-kakaknya di Padang, malah dijual ke
pokoknya jadi budak, dijual jadi budak. Padahal nggak ada kenapa-napa, Yusuf juga merasa kayak ya udah gitu kan. Ya aku ada di sini sebagai anak dari papaku, anak dari mamaku, sebagai saudara kalian semua. Tapi ada rasa bencinya sampai iri dan tidak tahan sampai akhirnya berbuat sampai dia dijual jadi budak di Mesir. Tuhan izinkanlah Yusuf jadi budak. Disakitin, jadi bayangin disakitin bukan sama musuh, tapi disakitin sama keluarga sendiri. Aduh, lu kayak gimana ya. Lalu setelah dijual dari budak perjalanannya ya, jadi budak di rumah Potifar. Jadi orang kepercayaan. Tapi difitnah. Jadi udah mulai naik, turun lagi, bles gitu ya, difitnah, masuk penjara. Di situ mungkin kalau jadi Yusuf, ya hebatnya Yusuf ini mentalnya cakep banget ya, dia punya healing journey-nya best. Mungkin kalau jadi Yusuf, dia ada pilihan untuk pahit hati, ada pilihan untuk kayak kenapa ya Tuhan, hidup aku gini banget gitu kan. Udah sama keluarga sendiri juga gak works, masa di luar juga aku kayak menyedihkan banget gitu kan ya. Terus udah gitu, tapi di Alkitab Tuhan tetap bilang di Kejadian, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi di setiap hal-hal yang sakit, Tuhan tetap ada dan tidak meninggalkan dia. Lalu dari penjara itu akhirnya gak disangka-sangka, diizinkan Tuhan, dapat karunia dari Tuhan juga, Yusuf bisa mentranslate mimpinya Firaun. Jadi dari budak, dia diangkat juga dulu dari budak terus jadi orang kepercayaan Potifar walaupun jatuh lagi, tapi sekarang diangkat lagi jadi orang bilangnya sih orang nomor 2 setelah Firaun ya, jadi penguasa Mesir. Dan setelah itu kejadiannya ada apa? Ada kelaparan melanda negeri. Dan tebak siapa yang minta tolong? Saudara-saudaranya. Kalau kita jadi Yusuf, coba aku tanya Bernie deh. Diapain saudara-saudaranya? Dikerjain dulu. Lebih ke jahil ya, bukan yang jahat. Kalau dari sisi kiri, Tasya coba. Terserah Tasya yang mana deh. Kalau kamu jadi Yusuf, kamu apain tuh saudara-saudaranya? Usir. Kamu siapa gitu ya. Nah, tapi yang Yusuf bilang, next di Kejadian, ini kata Yusuf nih. Yusuf yang ngomong sama saudara-saudaranya. Memang kamu udah mereka-rekakan yang jahat ke aku gitu. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Dipeluk dong saudara-saudaranya. Aduh, aku kayak wow, keren banget nih si Yusuf. Dia bisa mengampuni. Dia belajar untuk dia sendiri sembuh dari luka-luka itu bersama dengan Tuhan, dan dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kadang nih mungkin kita juga ngerasa kayak Yusuf, kayak aduh masa kayak gini aja disalahpahamin, aduh malah masa gini aja orang rumah baper deh, masa kayak gini aja orang rumah jutek deh, kayak gitu. Jadi sesuatu yang luka gitu kan, tapi Tuhan nggak tinggalin kita, Tuhan tetap ada sama kita. Dan bisa jadi kita tuh Yusuf di keluarga kita. Tuhan pakai kita buat memutus sesuatu yang pahit, tapi memulai rantai yang baru, rantai pengampunan gitu. Dan Yusuf juga nggak nunggu keluarganya berubah, baru dia sembuh. Tapi dia sembuh dulu, baru keluarganya berubah. Dan sembuhnya itu bersama Tuhan. Karena tadi ada ayatnya, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Bahkan Tuhan kasih dia hal-hal yang besar, sampai dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Ini dipeluk saudaranya. Next. Di sini aku juga bilang healing sejati itu dimulai dari pengampunan. Di saat kita mau coba melepaskan pengampunan sama orang-orang terdekat kita, sama keluarga kita, di situ ada terjadi pemulihan gitu. Karena Tuhan kita, karena Tuhan kita itu kan kasih ya, God is love. Jadi semakin hari saat kita healing bareng Tuhan,
healing sama sumber healing kita, kita harus semakin hari semakin serupa sama Tuhan kan, betul? Setuju? Di Korintus bilang, kasih yang sabar, murah hati dan tidak menyimpan kesalahan. Korintus 13 ayat 4-7 tuh ada tentang kasih. Tapi di sini highlightnya adalah kasih sabar, murah hati dan tidak menyimpan kesalahan. Jadi kita belajar yuk untuk tidak menyimpan kesalahan supaya kita udah nggak terluka lagi, apalagi sama orang-orang di sekitar kita, apalagi sama keluarga kita, apalagi sama rumah kita. Dan di Kolose 3 ayat 13 juga Tuhan ingetin lagi untuk ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Di sini juga tulisannya seorang akan yang lain. Enggak didetailin tuh seorangnya siapa, orangnya harus temen kah atau harus orang jauh kah? Enggak kan, berarti termasuk di dalamnya adalah keluarga kita juga, kita harus melepaskan pengampunan sama kayak Yusuf bisa melepaskan pengampunan. Tuhan juga bilang, aku nggak tulis di sini, cuman di Matius 6 ayat 14 Tuhan bilang kalau kamu mengampuni, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi kita pasti nggak akan lepas dari hal kesalahan-kesalahan yang kita lakuin. Tapi di saat kita mengampuni seseorang, ya kita juga diampuni sama Tuhan. Kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Mungkin memang bencinya kita, lukanya kita tuh nggak langsung sembuh. Tapi setiap kali kita memilih untuk mengampuni, kita tuh lagi healing sedikit demi sedikit. Dan good newsnya adalah Tuhan mau pulihkan rumah kita. Family kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan ring satu kita, itu mau dipulihin sama Tuhan. Memang sih keluarga itu bukan tempat yang sempurna, gitu ya. Tapi di keluarga itu kita belajar untuk bisa mengasihi tanpa syarat, gitu. Kita harus bisa sayang, kita harus bisa berkorban tanpa kita harus hitung-hitungan gitu sama keluarga kita. Kita belajar mulainya adalah dari keluarga untuk mengasihi tanpa syarat, tanpa harus berharap dibalas gitu. Itu dari rumah. Di sini aku tulis, kadang Tuhan pakai situasi di rumah untuk nyentuh bagian hati kita yang belum sembuh. Kita masih suka sakit hati, kita masih suka baper, kadang-kadang gak sengaja yang nyenggol ya orang-orang yang di rumah. Tapi Tuhan juga pakai keluarga bukan cuma buat nyakitin, tapi buat proses kita untuk jadi lebih serupa sama Tuhan. Dan next, healing itu aku ngulang terus ya, healing itu bukan escape, bukan lari, tapi kita harus pulih, kita harus kembali ke sumber kasihnya yang adalah Tuhan sendiri. Karena di Mazmur ya, di Mazmur 147 ayat 3, jadi Tuhan bilang dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kadang healing itu bukan tentang kita lari, yang tadi, bukan tentang kita pergi, tapi tentang kita kembali sama Tuhan, kembali ke sumber kasih. Dan siapa yang kita temui saat kita lagi stressful, siapa yang kita temui saat kita punya masalah. Dan kalau kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita tuh ketemu the real healing. Si sumber kasih itu yang bisa menyembuhkan semua luka-luka dan patah hati kita. Next, apa yang bisa kita lakukan? Ini aku mau bikin sedikit challenge kecil-kecilan. Yang mau kita lakukan, kita berani yuk mulai hari ini kita ambil langkah kecil. Sambil mungkin pikirin siapa sih orang di keluarga kita yang mungkin masih sering bikin kita bete. Sering bikin kita luka. Gitu ya, kalau kita pulang ke rumah kadang-kadang ngelihatnya kayak repot deh gitu ya, atau apa. Atau misalnya masih kepikiran sesuatu yang membuat kita kayaknya pulang ke rumah, ke keluarga kita, mungkin nggak ada yang bukan yang di rumah kita, tapi misalnya ada lagi keluarga kita yang kalau kita ingat kayak aduh gitu ya, udah capek duluan gitu kan.
Atau bikin kalau misalnya kita ketemu di acara keluarga, aduh rasanya pengen aku nggak mau ke sana, aku muter dulu gitu kan, atau ngejauhin gitu ya. Kita pikirin siapa, kalau misalnya ada, kita ambil langkah kecil hari ini. Next, challenge-nya sebenarnya ada 3 di sini. Di sini aku bilang ada mini acts of love, ada one prayer a day, sama offline challenge. Jadi kalau mini acts ini ya kita bisa lakuin sesuatu yang gak harus sesuatu yang besar, sesuatu hal kecil. Kalau di rumah mungkin kita bisa habis makan ambilin minum, mini acts aja. Kasih minum gitu kan ke orang-orang terdekat kita. Dan ini maksudnya nggak harus orang yang kita bete ya. Kalau misalnya kita nggak lagi bete sama papa, jadi aku nggak mau ngambil minum ya nggak gitu juga. Maksud aku kita bisa lakukan ini ke semua orang yang ada di rumah gitu ya. Jadi ini buat kayak sebuah challenge untuk kita juga jadi agent healer di rumah lah ya. Misalnya mini X bisa kasih minum setelah kita makan, atau mungkin apa ya, bantu cuci piring, apalagi ya kalau di rumah, atau mungkin iseng mau bikin cupcakes buat di rumah kayak gitu bisa aja. Gitu, kalau itu menurut kalian mini ya, kalau itu menurut kalian ternyata repot ya nggak mini berarti huge X. Nah terus atau mungkin kalau misalnya kamu kepikiran sama keluarga kamu yang mungkin nggak satu rumah gitu ya, tapi itu kadang-kadang kepikiran Tuhan ingetin, kadang-kadang kamu masih suka bete sama orang ini, atau punya luka sama keluarga kamu atau teman kamu bisa ya kasih kirim chat random aja, bukan random sih, kirim chat aja gitu, casual aja ke dia, mungkin tuh kayak hai apa kabar tante, hai apa kabar kok gitu misalnya. Kayak say hi, membangun kembali sesuatu yang yang mungkin udah lama kita tinggalin, udah lama kita lupain aja deh karena gue bete misalnya kayak gitu ya. Bisa juga kita lakuin kayak gitu, kita kasih mini X-nya yang kayak lagi apa, how are you today, Tuhan berkati ya, kayak gitu WhatsApp. Mungkin kayak orang yang terima kayak lah tumben, cuman ya kita bisa menjadi berkat lewat itu juga. Mungkin dia lagi bete di mana, membaca itu jadi lebih lega, kita nggak ada yang tahu gitu kan, di saat Tuhan yang gerakin. Terus and then yang versi 2 nih, one prayer a day, ya udah tau lah ya pasti konteksnya apa. Kalau ini challenge-nya adalah selama seminggu ini mungkin kita bisa satu-satu sebut nama keluarga kita doain, beda-beda tiap hari misalnya. Misalnya hari Senin aku mau doain buat papi, hari Senin aku mau doain buat mami, hari Rabu mau doain buat adik aku, kakak aku, atau sepupu aku. Itu challenge-nya. Jadi selama seminggu minimal kalian punya 7 nama yang udah kalian doain. Gitu. Gak perlu panjang-panjang lah sebenarnya berdoa itu kan kayak ngobrol sama Tuhan. Bisa aja kayak cuma 10 detik kayak Tuhan aku memberkati pasangan aku, berkati apa yang dia kerjakan hari ini. Selesai gitu kan. Atau Tuhan aku memberkati mamaku, kasih kesehatan dan kekuatan hari ini. Atau kasih ke dia kesembuhan terus kayak gitu. Bisa gitu ya. Atau mau berdoain buat kayak Tuhan mau berdoa buat adik aku biar dia semangat belajar. Udah gitu kan. Sisanya biar Tuhan yang lakukan. Tapi kita harus mulai actionnya. Terus kalau yang ketiga ini aku bilang adalah offline challenge. Offline challenge karena kita kan udah terlalu online ya sekarang ini, terlalu banget online, apa-apa online. Jadi mungkin ini kita bisa lakuin, mungkin teman-teman juga bisa mulai. Jadi offline challenge ini dalam seminggu ke depan challenge-nya adalah 1 jam tinggalin handphone kalian. Tapi ya ini balik lagi ke teman-teman, cuman ini aku kasih challenge. 1 jam tinggalin handphone kalian, tutup, tinggalin laptop, iPad kalian, ya tutup. Terus melakukan hal-hal apapun yang kalian mau lakukan di rumah bersama keluarga kalian. Tapi ya pokoknya terserah kalian. Nanti ntar kalau kalian melakukan ini aku kasih tahu ya kalian ngapain ya. Misal ini aku bikin main misalnya, dalam 1 jam itu mau main. Offline, benar-benar offline ya. Di era digital ini kita coba offline.
main misalnya, atau misalnya bikin kue bareng, masak gitu, atau mungkin mamanya lagi beres-beres rumah, bantuin beresin rumah juga nggak apa-apa gitu kan. Bikin sesuatu hal dalam 1 jam itu offline tanpa apapun yang online. Coba challenge-nya adalah itu kitanya ya. Nanti ini info ke aku, cerita ya sama aku ya. Kira-kira dalam 1 jam itu suasananya gimana? Awkward? Atau fun? Ketawa-tawa misalnya? Atau hangat? Jadi bisa tiba-tiba jadi ngobrol? Gitu kan kita nggak tahu. Kita coba dulu aja 1 jam. 1 jam sih kalau kita scroll IG kayak bentar ya, nggak berasa ya. Ya kita coba kalau misalnya offline 1 jam tuh bisa ngapain ya kira-kira ya. Atau mungkin minggu depan aku bisa dapat tester cookies gitu. Jadi ini aku kemarin bikin cookies jadi dapat kebagian gitu ya, kita nggak tahu. Nah, kita coba dulu challenge ini mungkin kayak challenge yang kepikiran aja. Tapi mungkin kita bisa coba dari hal-hal ini. Dan kita bisa jadi mengubah sesuatu situasi atau momennya dan membuat momen seperti momen-momen oke sama family kita. Nah, aku mau ulang lagi yang tadi aku sempat mention di atas, karena healing itu bukan soal kita pergi kemana, tapi siapa yang kita temui. Dan kalau kita ketemu sama Yesus, ketemu sama Tuhan, kita melakukan proses healing itu, kita ketemu the real healing. Jadi di sini kita sama-sama berproses, sama-sama kita jadi agen perubahan buat keluarga kita, tapi tetap jalannya bareng sama Tuhan Yesus, gitu ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Mungkin aku boleh nyanyi yang terakhir lagi ya, lagu yang aku ada hari ini. Karena sebenarnya lagu itu juga sebenarnya aku tuh terngiang-ngiang terus, karena sebenarnya si Beka hafal banget si lagu itu, si bagian refnya dengan versi anak-anaknya. Tapi ternyata memang di saat kita nyembah maknanya tuh dalam banget. Dan di saat kita di saat kita nyanyikan ternyata benar, kita ada hari ini tuh karena Tuhan. Kita ada hari ini tuh karena kebaikannya Tuhan. Kita ada di keluarga kita itu karena Tuhan. Dan semoga kita tuh jadi agen perubahan. Kita tuh jadi Yusuf di keluarga kita. Bukan yang menyebalkan, tapi menjadi pembawa pemulihan bagi seluruh keluarganya. Gak lagi kelaparan, tapi diangkat derajatnya keluarganya karena kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami bisa pulih hari ini, karena kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini, kami bisa ada di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau akan pulihkan kami. Kami dulu pulih Tuhan Yesus. Lalu kami akan menjadi agen pemulihan-Mu di keluarga kami Tuhan. Kau pulihkan keluarga kami, Kau pulihkan komunitas kami, Kau pulihkan teman-teman kami. Semua mengenal Engkau, the real healing. Allah yang sumber kasih, sumber damai, yang membuat kami selalu ada, yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk setiap hal yang sudah kami dengar hari ini. Kami berterima kasih buat segala kejadian yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami bisa Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Ajar kami percaya sama kayak Yusuf mau melewati setiap proses-proses hidupnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau mau pakai kami untuk kebaikan, untuk hal yang lebih indah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami yang hadir Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu setiap mimpi-mimpi kami, setiap cita-cita kami Tuhan. Kuatkan setiap dari kami ketika kami mungkin merasa terluka, mungkin merasa tersakiti Tuhan Yesus. Mungkin kita gak ngerti, mungkin kita gak paham lagi. Dan mungkin hal-hal itu terjadi di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Tapi kiranya Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang pegang tangan kami melalui setiap proses-proses hidup kami. Tuhan yang tumbuhkan keberanian supaya kami bisa jadi agen perubahan itu, bisa jadi agen pemulihan itu. Memulihkan diri kami, memulihkan keluarga kami Tuhan. Membawa damai-Mu, membawa pengampunan-Mu Tuhan. Membawa kasih dan juga sukacitanya Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya pulang dari tempat ini Engkau sertai kami Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Dan kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap dari kami. Dan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Panggilnya istri Cipamela ya, istriku yang terkasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kamu dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Teman-teman, ini harus dicoba sih. Yang challenge itu, 3 challenge itu kalian pilih salah satu aja. Kalian harus coba. Tapi kalau boleh aku rekomen, aku suka yang offline challenge. Karena aku itu adalah seseorang yang intim, jadi aku sama kalau udah pulang kerja kita berdua capek di rumah, ada kesepakatan kita taruh handphonenya. Aku suka ngegambar sama Rebecca sambil istriku nyiapin makanan dan lain-lain. Dia dia tuh services banget lah gitu. Jadi aku menggambar-gambar sama anakku, main-main, coret-coret muka, make up dan lain-lain gitu. Sangat menyenangkan. Tadinya aku adalah orang yang awkward, aduh ngapain ya gitu. Tapi offline challenge itu paling enak loh. Kita jadi tahu, oh dia sukanya ini, oh dia gak suka gini. Jadi wajib kalian harus coba minimal 1. Wah lebih enak deh gitu.
lebih enak. Gitu aja. Eh, Oke, kita akan persembahan. Untuk petugas persembahan boleh persiapkan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman boleh menjadi rema dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh, berkembang dan menjadi buah di dalam kehidupan kami supaya kami bisa membagikan buah itu kepada setiap orang-orang yang Tuhan pertemukan sama kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati kami dan biarlah persembahan ini boleh menjadi perpanjangan, alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Juga. Oke teman-teman, healing itu ternyata ada dua teman-teman ya. Healing menurut dunia sama healing menurut Kristen itu berbeda. Healing menurut dunia itu cuma sementara teman-teman. Healing menurut kita, healing menurut Yesus itu adalah suatu hal yang harus diselesaikan. Sama aja kayak aku ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang tentang air ya. Kalau kamu tetap minum air dari dunia, kau akan haus terus. Tapi kalau kamu minum air dari aku, kamu tidak akan haus kembali. Sama kayak healing ini, kalau kamu healing menurut dunia, kamu coba seminggu doang kamu ke Bali, besoknya kamu mikirin pay later-nya gimana. Tapi kalau healing menurut Tuhan, kamu selesai hari itu, kamu selesai seterusnya. Nice, thank you Ci Pamela. Dan juga challenge yang itu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lakukan tiga-tiganya, it's okay. Kalian lakukan, nanti minggu depan aku atau Ci Ivi akan ini nih sama kalian. Gimana kalian challenge kemarin dari Cipam, udah belum? Oke ya? Oke ya, iya gak ada yang berani bilang oke sih. Karena emang itu hal yang harus dibiasakan dan itu mungkin gak mudah sih. Cuma ayo kita memberanikan diri, kita kalau emang tahu itu adalah suatu hal yang bisa menyembuhkan, kenapa tidak? Oke? Teman-teman, minggu depan kita akan ibadah seperti biasa juga, jam 5. Dan juga minggu depan tetap, apa tuh maksudnya? Oh ya? November ini kita minggu kelima ya? Oh, 2 minggu lagi, bukan minggu depan kan? Iya benar, itu dia. November kita ada minggu kelima, berarti nanti 2 minggu lagi kita akan fellowship teman-teman. Kita ngapain ya, ditunggu aja teman-teman. Minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa. Dan juga minggu depan kita ada komsel lagi teman-teman ya. Mungkin hari ini teman-teman banyak ada yang lupa atau gimana. Nanti minggu depan kita ada komsel jam 1 siang ya teman-teman ya di sini ya. Alright. Oh iya, dan juga Natal teman-teman, ini juga udah sedikit-sedikit ada dekorasi Natal nih. Nanti tambahin lagi, berarti kita nanti dekor ruangan ini lebih lagi ya teman-teman ya. Ini juga bisa ada kebetulan ini nih apa namanya dekorasi orang tangan pegangan tangan semua. Ko Eden tadi nyanyinya pegangan tangan semua. Gue kayak wah ini apa nih maksudnya, ini gak sengaja kan ya? Iya gak sengaja tiba-tiba ada itu ya. Mungkin Tuhan nyuruh kita untuk semakin bergandengan tangan lagi teman-teman ya. Oke, Natal belum ya? Natalnya itu di tanggal 13 Desember teman-teman. Itu Sabtu kedua. Natalnya ngapain? Ditunggu aja. Jadi persiapkan waktu kalian di tanggal 13 Desember itu. Catat tanggal kalian, jangan sampai di tanggal tersebut kalian sudah buat jadwal. Kecuali ada urgent yang gimana-gimana. Oke? Ada lagi? Udah gak ada itu lagi. Oke teman-teman, aku undang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau menyelesaikan ibadah kita. Sebelum itu kita seperti biasa kita akan berdoa untuk hal-hal yang emang Tuhan sudah taruh di hati kalian. Kalian berdoa dan kalian panjatan itu pada Tuhan. Bapak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini ya Bapak. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa kami mengerti Tuhan
healing menurut dunia dan healing menurut Engkau itu adalah suatu hal yang berbeda Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, mungkin Tuhan ada dari kami yang saat ini kami sedang sakit Tuhan Yesus. Dan selama ini kami cuma menutup-nutupi itu Tuhan, kami mau menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus Engkau hadir di kehidupan kami Tuhan lebih lagi untuk menyembuhkan sakit itu ya Tuhan Yesus. Mungkin sakit kami berbeda-beda Tuhan Yesus, tapi kami percaya kami punya satu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah salah Tuhan Yesus, dan itu hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa ya Bapak untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang datang Tuhan Yesus ke kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan Yesus, Engkau yang selalu pimpin kami ya Bapak. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, berdoa syafaat untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Sungai Yordan Roksimas ini ya Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan gereja kami Tuhan, dari gembala kami ya Tuhan, Pak Immanuel Gatot. Kau berkati beliau Tuhan Yesus. Engkau yang terus turunkan hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang terus pimpin langkah beliau Tuhan Yesus untuk bisa memimpin gereja kami Tuhan menjadi lebih baik dan bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan setiap pekerja-Mu Tuhan Yesus yang sudah melayani-Mu, yang sudah meluangkan waktu mereka untuk melayani di tempat ini Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Dan juga ibadah kami Tuhan, sing Tuhan Yesus. Kau yang pimpin kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah kami Tuhan, biarlah dalam ibadah ini Tuhan menjadi sarana bagi setiap kami untuk kami bisa terus menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Dan di luar itu Tuhan kami juga bisa semakin terkoneksi dengan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kau pimpin setiap kami Tuhan, Kau tahu setiap permasalahan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada-Mu, kami tidak mau Tuhan tidak mau tergantung daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kau mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami Tuhan, kedua orang tua kami Tuhan, kakak adik kami juga Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus jerih payah mereka Tuhan Yesus yang sampai saat ini Tuhan mereka sudah bekerja begitu keras ya Tuhan untuk bisa menghidupi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami orang tua Tuhan Yesus. Kau telah memimpin mereka Tuhan, kesehatan mereka juga Tuhan, Kau yang pimpin selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.